Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Quran Surat At-Toha ayat 73. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menyemai Anda, dan pemirsa di studio alhamdulillah sudah bersama kami seorang narasumber bernama Mbak Fia. Assalamualaikum Mbak Fia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, selain Mbak Fia ada juga Ustadz Muhammad Bukhari Muslim yang nantinya akan memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang dialami oleh Mbak Fia. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di Tawakal. Sama-sama. Alhamdulillah baik. Ustadz sehat? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah baik. Dan pemirsa, langsung saja kita tanya Mbak Fia. Mbak Fia, ada permasalahan hidup seperti apa sehingga Mbak Fia memberanikan diri untuk bercerita di Tawakal? Iya, saya merasa hidup saya hancur sekarang ini. Kenapa bisa berpikiran seperti itu? Iya, sejak saya putus dari mantan pacar saya. Saya putus dari mantan pacar saya karena saya tidak suka. Maksudnya saya udah nggak kuat lagi sama sikap dia yang egois dan emosional. Jadi saya minta putus sama dia. Kemudian dia mau putusin? Dia nggak terima. Dia nggak mau putus, iya. Terus? Dia nggak terima saya, dia marah sama saya. Lalu dia mendorong saya ke tembok. Dia lalu mengancam saya. Dia mengancam, lihat aja nanti hidup kamu akan hancur. Fia! Apaan sih? Kamu kenapa sih? Aku telepon nggak diangkat. Di SMS, di WhatsApp, nggak juga dibalas. Kenapa? Kamu kenapa? Ya. Kenapa sih? Fia. Aku bertanya loh. Ya. Dengar ya, aku mau kita putus. Putus. Kamu bercanda kan? Memangnya aku salah apa sih sama kamu? Aku serius, aku mau kita putus. Iya, emangnya aku salah apa sama kamu? Kamu masih nanya, kamu tuh egois, emosional, keras kepala. Aku udah gak kuat lagi sama kamu. Ya tapi itu semua aku lakukan untukmu kan? Ya tapi aku udah gak kuat sama sikap kamu. Aku mau kita putus. Gua nggak terima diginiin. Lu putusin sebelah pihak. Gua akan buat hidup lu hancur. Ingat itu. Terserah, aku gak peduli. Kamu sekarang pergi dari sini. Aku udah gak kuat sama kamu. Aku mau kita putus. Pergi kamu dari sini. Pergi. Nah, Terus kemudian setelah putus dari dia, Saya dilamar. Ya, saya dilamar. Saya menikah dengan orang lain. Saya menikah. Saya mempunyai anak. Seiring perjalanan kami menikah, hidup kami tidak harmonis. tidak harmonis itu Iya. seperti apa? Kami selalu bertengkar karena masalah perekonomian. Kadang saya juga suka marah-marah nggak jelas sama suami dan anak saya. Iya. Oke, itu kemudian sampai berpikir ada hubungannya sama mantan tuh apa, gara-gara yang ngancem tadi itu di awalnya? Karena saya selalu keingetan terus. Dan saya juga konsultasi ke orang pintar. Kata orang pintarnya saya diguna-guna sama mantan saya. Iya. Oke, Pak Ustadz, ini kasus Mbak Fia putus dari pacarnya yang ngancem kalau dia nanti kehidupan berikutnya adalah nggak bahagia, dan ada ditemukan tuh indikasi ada kemungkinan ada main guna-guna di situ Pak Ustadz. Iya. Pertama yang perlu kita garis bawahi masalah pacaran. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita sering membahas nih apa sih pacaran tuh apa sih?
di agama Islam itu tidak dikenal namanya pacaran. Kenapa tidak dikenal? Kita sering melihat orang pacaran itu sering berduaan antara laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ini nggak ada hubungan apa-apa. Yang istilah dalam syariat kita namanya kholwat. Kholwat itu nggak boleh, haram. Iya, Pak Ustadz. Nah ini sekarang sudah umum. Bahkan Iya. sebagian orang tua kita malah merasa minder kalau anaknya itu nggak punya pacar. Na'udzubillah min dzalik. Iya. Kenapa nggak yakin kepada Allah bahwasanya segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah pasangannya. Jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah walaupun nanti kita usaha cari. Tapi usahanya itu harus cara yang benar, bukan dengan pacaran. Dosa yang paling besar adalah dia berdua-duaan. Yang kedua, kalau orang pacaran tuh biasanya pegang-pegang tangan. Kalau sekarang mungkin diawali dengan chatting. Dia kirim WhatsApp ataupun melalui Facebook atau medsos yang lainnya dengan kata-kata yang menggugah syahwat. Ini jelas-jelas dilarang. Larangannya adalah di Quran itu mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Orang melakukan zina itu tidak langsung melakukan zina, tidak. Ada pengantar-pengantarnya dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang membuat syahwat. Ini sudah zina. Ini dilarang. Kemudian kembali itu setelah ngomongan kata ketemu pegang-pegang tangan. Ini saya kira ini pengalaman kita deh. Kita tinggalkan, kita jagain, jangan. Nggak ada. Di Islam itu nggak ada. Itu yang pertama, Mas Farid. Kemudian yang kedua, Mas Farid, masalah guna-guna. Ketika kita melakukan pacaran, ini sudah kemaksiatan, sudah mendekatin zina. Nah kemudian putus dengan cara nggak baik juga, ya kan? Si pihak laki-laki tidak terima, kan begitu? Dengan mengancam nanti hidup kamu tidak akan bahagia atau akan hancur. Catatan pertama, yang memiliki hidup itu Allah. Yang memberikan hidup Allah. Yang mengatur kehidupan itu Allah. Yang mengatur nasib kita itu Allah. Itu kita nggak usah percaya atau nggak usah takut dengan ancaman seseorang kalau dia itu mau mengancam kehidupan kita. Nggak perlu. Karena apa? Kita punya Allah. Ya. Terus tadi benar nih. Selama beliau menikah dengan suami yang sekarang, hidupnya terasa hancur. Iya. Setiap hari cekcok. Bahkan kalau malam teringat terus. Nah ini persoalan adalah ada nggak sih sihir itu? Ada nggak sih guna-guna itu? Ibu Pia datang kepada orang pinter. Nah ini orang pinternya apa sih sebetulnya? Ini kan sebetulnya konotasi juga nih. Orang yang dianggap mengerti hal-hal gaib. Itu dianggap orang pinter itu. Padahal orang pinter di kampus-kampus juga orang pinter. Iya. Ada dua pendapat memang. Kalau menurut ahli sunnah wal jamaah, bagian guna-guna itu adalah bagian dari sihir. Iya. Gitu. Nah sihir itu munculnya sejarahnya kalau kita buka di kitab Tafsir Ibnu Katsir, itu ada sejak zaman Nabi Sulaiman. Itu sudah ada sihir. Bukan Nabi Sulaiman yang mengajarkan sihir, tetapi jin. Setan yang mengajarkan sihir. Sihir itu macam-macam, Mas Farid. Ada orang bikin pelet atau yang disebut mahabbah. Ada yang bikin tipuan mata. Ada yang nanti bikin orang biar hebat. Kalau menurut Imam Ar-Razi ada 8 macam. Nah, salah satu dari bagian sihir itu adalah guna-guna. Guna-guna itu apa? Orang yang dulu pernah berhubungan dengan seseorang sehingga nanti karena sebuah kekecewaan dibikin tidak tenang. Mirip dengan Apa yang dialami oleh Mbak Fia? apa Mbak Fia ini. Berarti saya benar-benar diguna-guna ya Nah. Pak Ustadz sama mantan pacar saya. Begini, Ibu.
saya bukan ahli itu. Tetapi kalau melihat sebuah ciri-cirinya bisa jadi iya. Bisa jadi ini bagian ada upaya. Bahwa ada orang yang tidak suka atau kecewa, maka dia berusaha mencelakakan seseorang. Dulu pacarnya suka karena dikecewakan, kemudian ini dibikin sengsara. Ini pernah terjadi juga kepada Rasulullah SAW ketika Rasul sudah mengajak orang untuk menyembah Allah, untuk beriman kepada Allah, untuk beramal soleh. Rasul kadang disihir, kadang dikirim racun. Nah itu mirip. Nah ini bagian dari sihir. Apa yang harus dilakukan? Pertama sih kita, oke lah kita percaya kepada Allah. Seandainya pun toh ada dan kita alami seperti yang dialami Mbak Fia ini,